Kenapa sih harus pesantren? Satu kata, anak-anak harus punya fondasi agama yang kuat sehingga bisa mengarungi kehidupan berikutnya. Next levelnya mereka punya fondasi tersebut. Tapi begitu masuk kelas 3 SMP, ditanya lagi sama mamanya, kakak mau sekolah SMA di progresif atau di luar? Dijawab dengan mantap sekali, lanjut aja di progresif, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Si Kepo seputar informasi kekinian progresif. Kali ini bersama saya Ustadzah Zoya. Tema podcast kita pada hari ini ialah meraih mimpi bersama pesantren progresif Bumi Sholawat. Alhamdulillah, tentunya Sobat Kepo tahu saya tidak sendiri. Di sini ada salah satu wali santri dari Ananda Raffi, ialah Bapak Dodi Arianto. Oke, langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Di kesempatan kali ini boleh bertanya-tanya ya Pak? Okay. Kenapa sih harus pesantren gitu? Kenapa harus pesantren? Kalau generasi sekarang ini generasi boleh sebut milenial Gen Z, semuanya memfilter media informasi yang masuk ke anak-anak. Walaupun kita ajak untuk ngaji, walaupun kita datangkan ke TPQ, menurut kami tidak cukup untuk membentengi dan membuat fondasi yang kuat. Apalagi di kelak anak-anak kita ini juga pasti akan lebih heavy lagi cobaannya untuk media informasi. Satu kata, anak-anak harus punya fondasi agama yang kuat sehingga bisa mengarungi kehidupan berikutnya. Next levelnya mereka punya fondasi tersebut. Jadi itu alasannya kenapa kok harus pesantren. Terus tadi. Tapi setuju tidak ada pendapat mengenai sekolah kalau sudah pesantren itu anaknya akan kolot, terus lebih ke ketinggalan zaman seperti itu? Kalau saya pribadi tidak pernah mempunyai mindset seperti itu. Memang saya dengar dari teman-teman saya dengar, terutama teman-teman yang memang bisa jadi lingkungan keluarganya nggak ada yang pernah bersentuhan sama pesantren, jadi iya. Kalau secara aktual kenyataannya di lapangan, santri bisa jadi apapun, tidak kolot. Contoh paling vulgar ya presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, almarhum, beliau juga dari santri. Kalau kita bicara menteri sekarang, banyak sekali yang dari santri. Kalau kita bicara dari sisi anggota legislatif, anggota dewan, banyak sekali dari santri. Bahkan Pak Bupati Sidoarjo pun juga santri. Kan? Kalau kita bicara pengusaha pun juga banyak sekali pengusaha santri, apalagi profesional di kantor-kantor juga banyak sekali yang santri. Saya rasa stigma itu saya tidak setuju kalau dibilang bahwa santri itu akan menjadi orang yang polos, yang tidak setuju. Justru santri ini bekalnya malah lebih double lagi ya Pak ya, dari sisi keagamaan dan bermasyarakatnya juga otomatis mereka bisa lebih bertanggung jawab untuk jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Betul Ustazah. Jadi leader itu, saya pernah ikut pelatihan lah ya. Leader itu ada 3 yang harus selalu di-upgrade. 3C. Capacity, capability, sama komunikasi. Berbicara capacity itu berbicara tentang mental Ustazah. Di pondok pesantren sangat ditempa mentalnya, tidak manja. Kalau saya dari dulu kan ada orang tua. Kalau di pondok pesantren dia harus hidup sendiri, bersosialisasi sama teman-temannya yang satu kamar, orangnya berbeda-beda, mulai beda bentuknya, beda baunya, beda cara sehari-harinya, karakternya, cara bicaranya dan segala macam. Itu adalah pembentukan mental yang luar biasa.
Kalaupun ada perselisihan ya namanya piring ditata di rak aja ada bunyi kelentang-kelenting biasa-biasa saja. Itu capacity dari si mental. Baru si capability, karena memang di pondok pesantren punya kesibukan yang tidak seperti kalau di rumah. Di rumah mostly anak-anak pegangnya kalau nggak gadget, smartphone atau laptop, ngegame dan segala macam. Tapi kalau di pondok pesantren ya masih pegang laptop, tahu informasi, nggak kuper. Cuma ada batasan-batasannya dan banyak kegiatan diniyahnya, ngajinya, sekolahnya, dan disiplinnya juga, dan juga ada kegiatan luar. Ini tadi kan saya juga melihat lagi banyak yang latihan silat, taekwondo, memanah dan segala macam. Ini yang nggak didapatkan kalau kita misalnya anak-anak kita hanya ada di rumah. Jadi kegiatan itu kalau di capability itu pasti akan terasah. Dan yang tidak kalah penting, terakhir komunikasi, Ustazah. Adab. Banyak orang pinter, anak jagoan, IPK-nya mungkin jago dan segala macam. Cuma masalah adab, cara ngomong sama orang tua, terutama ngomong sama orang yang lebih muda, ngomongnya sebayanya, komunikasinya, saya rasa tidak seharusnya seperti itu. Dan ini kalau tidak dipoles di pondok-pondok pesantren, dan insya Allah kita sih berharap dari Menteri Pendidikan juga mempunyai kurikulum adab lagi berkomunikasi di sekolah-sekolah umum, itu bisa luntur namanya adab kita yang ada di Indonesia ini. Dan kalau kita punya pondok pesantren kan pasti diajarkan tentang adab etika. Kita sama-sama tahu lah santri seperti apa kalau sama ustadz-ustadzanya, bagaimana mereka juga terhadap seniornya. Walaupun begitu dia juga sayang juga sama adik-adiknya, senior kepada juniornya dan seterusnya. Ini masalah komunikasi yang memang saya yakin sekali kalau di pondok pesantren santri pasti akan terasah dari sisi kepemimpinannya dikasih. Insya Allah saya yakin sekali lebih baik di pesantren. Karena tadi ya yang kita lihat ada 3 ya Pak ya, capability sama komunikasi. Kasih. Siap. Tapi ini yang jadi inti nih juga, kenapa sekolah progresif gitu? Kenapa pesantren progresif? Kelas memang kalau sejak kecil Raffi putra saya ini sering saya ajak sowan ke masyayikh, ke poroyai, ke habaib, jalan sana sini saya ajak muter. Kemudian juga sejak kelas 4 SD saya tanya, kakak mondok nggak jawab. Nah, mulai kita ajak muter ke pondok-pondok pesantren, melihat kamarnya dan segala macam, sampai puncaknya kelas 6 SD awal-awal kita fokus ada 10 pondok pesantren, Ustazah. Jalan kesana sini, kalau dari mamanya memang menyampaikan ya jangan sampai pendidikan formalnya terkalahkan. Harus juga kakak ini harus ada bekal untuk kehidupan dunianya. Kalau pondok pesantren dari sisi dunianya ya saya setuju. Oh iya mah, mamanya menyampaikan seperti itu. Dari sekian pondok pesantren kita ketemu 1-2 pondok pesantren, salah satunya adalah Bumi Sholawat, dan terakhir keputusan adalah dari putranya sendiri, dari kakak sendiri, Ustaz. Jadi memang dia juga survei langsung ke tempat, dan dia mantep. Karena rumah dengan gak terlalu jauh dari sini, Ustaz. Kadang kita masukin sepeda di mobil gitu ya, dekat-dekat sini kita parkir, sepedaan, muter-muter itu istilahnya, waktu kecilnya itu. Muter-muter, ngeliat-ngeliat, dan ketika ditanya, kakak kalau nggak mondok nggak apa-apa. Nggak ya, kakak mau mondok, pengen mondok. Kenapa? Temennya banyak. Mondoknya di mana? Beliau menyampaikan, ada kakak ini menyampaikan, putra saya menyampaikan di Bumi Sholawat. Jadi masih belum cetok, ngomong progresifnya masih belum cetok ya. Namanya adalah Bumi Sholawat. Saya pastikan lagi, datang ke sini lagi. Yang ini nak, enggak ya sudah. Alhamdulillah sekarang sudah 4 tahun berjalan, Ustaz. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kerasan
sempat di kelas 1 itu ketika masih boleh di Sampang itu Ustazah. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai ke semester 2 tetapnya disampaikan sama kakak, ya nanti SMA saya di rumah aja ya. Oh, tetap ada ya. Masih namanya. misalnya masih belum nyaman, Iya. masih belum nyaman. Kalau di rumah makan tinggal ngambil, Benar. misalnya minta apa dikasih sama ayahnya, ke mall dan segala macam kalau di rumah. Tapi begitu masuk kelas 3 SMP ditanya lagi sama mamanya, kakak mau sekolah SMA di progresif atau di luar? Dijawab dengan mantap sekali, lanjut aja di progresif mah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memang sudah ketetapan anaknya sendiri Iya, ya Pak? kita nggak maksa. Dia sampaikan juga, karena saya juga khawatir ya kalau misalnya maksa anaknya nggak passion kan juga kasihan juga. Walaupun kita arahkan, kita kasih masukan juga. Maka tuh kakaknya sendiri, putra saya sendiri itu menyampaikan, tapi waktu kelas 3 SMP saya ingat sekali, kalau memang di luar ya kita daftarkan sekarang kak, enggak ya tetap aja di SMA progresif Bumi Sholawat. Sekarang udah cedok ngomong progresif ya. Progresif Bumi Sholawat. Ya kebetulan Raffi ini juga anandanya sangat berprestasi ya Pak. Pertama dia suka di bidang bahasa seperti itu. Alhamdulillah dari SMP berprogres sampai mantep ke SMA. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya pribadi nih sebenarnya, apa perlu kita sebagai orang tua mengarahkan dari awal anak kita itu untuk ke pondok gitu? Karena melihat, tentunya orang tua ngelihat anak muda sekarang ya Pak ya, di luar pergaulannya itu susah dikontrol, bahkan sampai kadang bertengkar sama orang tuanya perkara hal yang sepele gitu. Jadi untuk menstimulus atau menggait anak ini untuk mau ke pesantren itu prepare dari sebagian orang tua itu dari jauh-jauh hari benar-benar memperkenalkan gitu. Apa perlu memang harus seperti itu? Tidak. Saya nggak tahu kalau cara orang tua seperti apa masing-masing. Cuma saya tertarik dengan kata mengarahkan tadi Ustaz. Kalau kata-kata mengarahkan itu kan artinya kita tahu itu loh yang kita mau tuju di mana, ada titiknya. Terus kita juga sampaikan kenapa kau menuju titik itu. Kita juga sampaikan ada titik-titik jalan-jalan yang lainnya yang kalau seperti ini akan seperti ini. Semua pasti ada resiko, baik resiko negatif ataupun resiko positif. Ada 2 resiko. Kita sampaikan dengan bahasanya anak-anak ya, dengan bahasa mereka sehari-hari. Dan saya yakin kalau anak-anak sekarang bahasanya itu sudah mulai bisa bisa lebih global, bisa diarahkan. Iya, diajak berdialog itu berdialog bisa lebih bisa. Dan yang pasti kalau saya pribadi saya nggak pernah memaksakan ke anak, tapi justru saya menggunakan kata mengarahkan itu yang paling mengarahkan, memberikan petunjuk, menunjukkan jalannya dan memberikan cahaya. Memberikan cahaya ini ada 2, daunnya Mbak Yai Ali, Mbak Yai Ali Masyuri menyampaikan yang namanya cahaya itu tidak hanya ditunjukkan dari si dunia tapi juga dari si rohaninya. Kirim Fatihah Ustaz. Kirim Fatihah. Ya nanti takdirnya Allah apakah putra ini akan ada di pondok pesantren apa tidak. Tapi jelas kita minta kepada Allah yang terbaik buat putra putri kita dan tidak berhenti untuk memberi Fatihah, menghadiahkan Fatihah kepada anak kita. Dan yang penting adalah memintakan doa kepada para ulama, orang tua kita, untuk cucu-cucunya mereka, untuk anak-anak kita maksud saya, berikan doa. Dan insya Allah kalau kita bicara semua itu kita lakukan, apapun nanti yang diputuskan sama anak, takdirnya seperti apa, insya Allah akan yang terbaik. Kok ya alhamdulillah kalau kita bicara Raffi akhirnya masuk ke pondok pesantren, karena jujur nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Ada 2 kemungkinan anak masuk pondok pesantren. Kalau nggak dipaksa, Benar. ataupun ikut temennya. Iya, kadang dari temennya. Temennya bareng-bareng keluar sekolah alumni. Oh mana ke pondok Janjian. pesantren? Janjian ketemu sana semua.
atau diposting sama orang tuanya. Karena apa? Karena ingin dibanggakan di media sosial seperti itu. Ya kalau alhamdulillah kalau misalnya anaknya bisa memilih sendiri dengan kita, memang ada effort lebih Ustaz, selama mulai dari kelas 2, kelas 3 SD, kelas 4. Kalau menunggu kelas 6 ya bukan terlambat sih, cuma memang agak mepet kalau kelas 6 dia arahkan. Mulai kelas 3, kelas 4 sudah harus mulai diarahkan. Dan itu tidak akan terjadi kalau orang tuanya sendiri tidak mempunyai keinginan ke arah sana. Tidak bisa istilahnya, kalau orang tuanya gak nyaman di pondok pesantren, ya jangan berharap anaknya di pondok pesantren. Orang tua harus nyaman dulu sama pondok pesantren, sama para kiai, para ulama, harus nyaman dulu. Toh juga walaupun kita sudah orang tua, kita juga anak dari orang tua kita. Walaupun kita sebagai profesional, dosen, kita juga santri dari guru-guru kita. Ya kita harus tetap berkunjung, sowan, berguru, ilmu, ngaji kepada guru dan ulama kita. Dari situ akan menjadi contoh, Ustaz. Kalau prinsip saya seperti itu. Kalau bahasanya orang bule itu apa ya? Instead of commending, you should give example. Daripada Anda menyuruh, kasih contoh lah. Nyuruh sholat dengan melihatkan bahwa kita sholat, dan kakak, ayo ke masjid ya, lama-kelamaan ya kakaknya ke masjid, dan seterusnya. Mencontohkan. Ya kita aja sekali, cuma bukan disuruh doang, disuruh tapi kita nggak pernah ke masjid, itu kan juga aneh juga. Itu jadi pertanyaan, apalagi anak-anak sekarang lebih kritis ya Pak. Betul, anak sekarang itu masya Allah. Dulu kita mungkin sekali kecap gitu ya, ngomong gitu ya, orang tua kita langsung berangkat. Anak kita ya zaman sekarang, ntar mah itu ngapain? Nge-game. Ya kita nggak bisa pungkiri lah, zamannya udah berubah. Nge-game, ntar lagi satu battle lagi. Ya itu anak sekarang. Ya kita harus memahami kondisi-kondisinya. Apalagi kita menghadapi dunia yang metaverse, ya, dunia NFT dan segala macam. Serba yang digital, ya orang tuh harus memahami bahwa memang masanya berbeda. Dan insya Allah cucu kita nanti juga akan masanya berbeda dengan anak kita juga. Makanya kita harus selalu adaptif, selalu harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai terus harus begini seperti kita dulu, ya enggak juga. Harus menyesuaikan. Dan alhamdulillah kembali ke Bumi Sholawat, Pondok Pesantren Bumi Sholawat ini sangat adaptif. Bagi saya pribadi, bukan kok saya melebih-lebihkan karena saya punya teman-teman yang memang putra putrinya juga mondok di mana-mana. Kita sering ngobrol juga. Ya saya nggak menjustifikasi pondok lain, enggak. Cuma saya menyampaikan kalau di Pondok Pesantren Bumi Sholawat itu ABCD dan segala macam, sampai yang terakhir informasi dari kakak ketika telepon hari Jumat itu, Ustaz. Ada informasi ini kuliah di mana, ada pola beasiswa apa, atau internship seperti apa, magang seperti apa, seperti itu. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, tidak hanya dari sisi profesionalnya, dunianya pun juga tetap dijaga. Kalau yang mau ke Mesir, ada yang bisa ke Mesir. Kalau mau ke Yaman juga bisa, atau mau ke Madinah, Ummul Qura juga bisa, atau ke tempat yang lain. Kalau di yang kakak cerita, saya nggak tahu caranya. Ada Jerman ya, ada Australia, ada Cina, dan seterusnya. Ada Malaysia juga. Ya alhamdulillah. Menurut saya ya Bumi Sholawat punya kelebihan-kelebihan itu. Di luar saya bukan berarti kok mengurangi hormat saya pada pondok pesantren yang lain, pada kiai-kiai yang lain, bukan. Cuma saya melihat secara Bumi Sholawat, matur nuwun, Bumi Sholawat sudah menjaga, mendidik, merangkul dan mengawal putra kami, dan insya Allah putri kami akan masuk juga, Ustaz. Dan juga bukan dipaksa. Kelas 5 SD putri adiknya Raffi ini sudah bilang nggak mau mondok. Ya udah, kita biar aja. Kelas 6 masuk pertama, sepertinya adik mau mondok juga deh ya.
Oh, akhirnya punya keinginan sendiri, Pak. Ketika kakaknya liburan kemarin tuh saya sempat ngobrol sama adiknya, diceritain ya namanya nggak pernah ketemu, begitu kakaknya pulang ketemu bahasanya wong Jawa apa ya, gelibet ya. Kakaknya kemana ditutno gitu, mau ke warung karena ikut naik sepedaan berdua kayak gitu. Mungkin dari cita-citanya kakaknya itu tertarik. Dek, temenmu sekolah dan masuk Bumi Selawat nggak tahu? Kalau pondok pesantren kayaknya banyak ya pondok, cuma nggak tahu kalau Bumi Selawat. Jadi adik juga kalau di situ nggak ada teman-temannya yang dari sekolah sekarang, nggak apa-apa lah. Sekarang sudah mulai apa ya? Dan kemarin tes hari Sabtu kemarin itu tes, alhamdulillah lulus hasilnya. Ya apa ya? Ini nggak akan terjadi kalau saya tidak nyaman dengan pondok pesantren Bumi Selawat. Jadi memang harus dari orang tua Harus juga. nyaman, harus percaya sama ustadz-ustadzanya. Yang namanya santri, santriwati itu kan pasti ada nakalnya. Raffi bukan berarti nggak pernah ditakjir ya. Terakhir rambutnya agak panjang dipetali katanya gitu. Ya biasa aja, namanya orang tua biasa aja, nggak terus gimana gitu komplain ustadzanya. Kita kan ada WA group juga. Iya. Saya bilang ke istri, udah biasa aja, namanya anak gitu. Bagian pembelajaran anaknya sendiri. Soalnya kalau nggak pernah dihukum, kasih reward terus, nggak tahu punishmentnya juga kadang-kadang juga nggak bagus juga. Dan saya yakin juga nggak punishment terus juga. Saya yakin lah itu. Ini yang membuat kami berdua sebagai orang tuanya Raffi, dan insya Allah adiknya akan masuk ke sini juga. Alhamdulillah. Nyaman dengan Bumi Selawat. Kalau dari sisi perilaku atau progres Raffi dari tahun ke tahun sampai dia sekarang di kelas 10 itu seperti apa nih Pak? Raffi itu waktu TK atau masih kecil di perumahan itu, di rumah itu terkenal anak yang sangat aktif. Satu perumahan itu kenal sama Raffi. Pakai sepeda itu bisa muter kemana-mana, bahkan sempat hilang. Hilangnya dicari kemana-kemana, ternyata tidur di kolongnya mobilnya tetangga. Kadang juga naik di atasnya mobil tetangga. Tingkahnya pokoknya nggak bisa diem. Begitu SD dan segala macam, ya kadang-kadang juga diminta tolong mamanya apa, masih bantah-bantah dan segala macam. Mulai besar, mulai dewasa dan segala macam. Begitu masuk pondok pesantren, ketika pulang itu terasa sekali. Paling kerasa itu adalah kita yang surprise ketika kita kunjungan Sambang. Waktu itu masih di gedungnya di sini, Ayo. Yang di belakang sini, bukan yang di gedung baru. Bukan di gedung baru ya? Iya. Ada Mbak Yai jalan naik motor, itu kakak langsung berdiri. Walaupun jauh, berdiri dan tawadhu. Takdim kepada Mbak Yai. Saya juga alhamdulillah. Di hati saya udah itu alhamdulillah. Kemudian ketika pulang liburan di rumah, mamanya Kak langsung berangkat. Gimana? Dan yang paling surprise adalah ketika membalikkan sandalnya mamanya. Oh, hal kecil padahal ya. Itu masih kelas 1 SMA. Dan memang sering kalinya kalau jalan di pondok saya mencontohkan seperti itu, memang dia nggak pernah melakukan. Kalau begitu masuk pondok, sepertinya lingkungannya seperti itu, tahu kan? Dan itu mamanya sempat sampai apa ya, nangis itu istilahnya. Dia bilang itu biasa aja, dia biasa aja seperti itu. Tapi nggak pernah kakak seperti ini, dan sampai sekarang ketika pulang gitu ya sama mamanya mesti gitu. Secapek apapun habis digodain sama adiknya, capek mau rehat sebentar di rumah kalau pas lagi liburan, mau buka laptop, Kak minta tolong dibuangin sampahnya, langsung berangkat. Jadi gak pernah bantah. Ditambah lagi yang terutama kalau perubahan sikapnya dari si ibadah, Ustaz. Alhamdulillah kalau ibadah sudahlah, kita nggak perlu teriak lagi sekarang. Sudah tahu jamnya, bahkan sebelum jamnya udah siap-siap.
ambil pegang, ya kalau di rumah kan sudah pegang handphone istilahnya, ya atau sudah menunggu adzan, begitu adzan langsung berangkat. Kalau sholat malamnya kadang-kadang bangun, kadang-kadang ini kalau di pondok pesantren selalu bangun. Mau berapa kali saya lebih kesiangan. Jadi dia sudah bangun jam 2:30, jam 3 saya bangun, dia udah bangun duluan, udah di atas sajadah ya sudah. Ini yang membuat saya, ya alhamdulillah, ya memang nggak bisa dipungkiri pasti ada dampaknya. Jadi benar-benar Ananda ini mulai dari SMP ya masuk pesantren. Okay. Dia lanjutkan ke SMA dan mantep, dan progresnya dari segi agama, perilaku itu terlihat sekali, Insya Allah. Dan adiknya pun akhirnya atas keinginan sendiri, alhamdulillah mau ikut mengikuti jejak kakaknya gitu. Berarti ini salah satu motivatornya juga nih ya. Kakaknya. Ya gue apa tidak sering kalau di rumah dia adik ini sering cerita tentang kakaknya. Ya secara nggak langsung kakaknya adalah role modelnya. Dulu yang kayak gimana, sekarang sabar sekali. Digodain sama adiknya, mulai laptop direbut, adiknya agak lebih aktif lagi Ustaz. Kakaknya sabar aja, ketawa-ketawa aja. Ini perempuan ya? Perempuan. Lebih aktif lagi, tomboy. Enggak, cuma ya kakaknya sabar dan jadi pemicu dia untuk ya udah masuk pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak sekali informasi, masukan yang saya dapatkan juga nih Pak, terutama pola pikir orang tua itu sendiri ketika menginginkan anaknya masuk ke pondok nih. Harus Sobat Kepo, ini yang juga jadi simpulan dari saya. Terima kasih Bapak sudah membagi ceritanya yang ternyata adik dari Ananda Raffi, insya Allah perempuan, sudah siap masuk SMP. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi perkara anak mau atau tidaknya masuk pesantren itu sebenarnya diawali dengan percontohan dulu dari orang tuanya ya Pak. Jadi ketika orang tua memberikan contoh, tidak harus menyuruh seperti itu. Ketika orang tua memberikan contoh yang baik, hal yang baik dilaksanakan, dikerjakan, maka anak dengan sendirinya meniru itu, Insya Allah. Jadi sebenarnya untuk masuk pesantren, Ananda siapapun ya, dari sisi orang tua persiapannya juga doa itu tidak perlu lupa. Doa dan percontohan terutama itu. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Alhamdulillah Sobat Kepo kali ini dengan tema meraih mimpi bersama Progresif Bumi Sholawat. Semoga Ananda Raffi dan adiknya nanti sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Sobat Kepo, saya ingatkan kembali bahwa pendaftaran SMP Progresif Bumi Sholawat SMA dan juga IIS SMP Progresif, kami ada 3 nih Pak ya sekolahnya. Jadi ada IIS, ada SMP Progresif dan SMA Progresif Bumi Sholawat. Itu sudah dibuka kembali dari tanggal 1 Januari sampai 26 Maret 2022. Jadi daftarkan lagi, atau gelombang 2 kali ini insya Allah peminatnya sudah mulai banyak ya. Karena gelombang 1 kemarin Pak ada sekitar 400-an insya Allah. Jadi ini yang gelombang 2 semoga peminatnya semakin besar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran Sekolah Progresif Bumi Sholawat gelombang kedua sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 26 Maret 2022. Daftarkan segera putra-putri Anda. Info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @sekolahprogresif Bumi Sholawat. Sekolah Progresif Bumi Sholawat, kokoh spiritual, mapan intelektual.